Sudah lewat jam 5 sore di Taman Anjing Largo, Florida. Tebak di mana? Seorang wanita diduga menyerang pria lansia akibat pertengkaran terkait pakaian politik yang dikenakannya. Apakah orang lain itu masih di sini? Ya, mereka masih di sini. Di mana dia? Tuan di sisi kecil, dia akan memberitahumu kalau dia punya video. Mereka di sisi besar, dia lari ke sini. Cukup sudah. Saya punya hak untuk memakai topi ini dan saya punya video dia bertingkah gila sebagai orang yang terobsesi dengan Trump. Oke. Dan ketika saya bilang saya setuju dengan semua yang dilakukan Trump, dia langsung marah, melompati pagar dan bilang saya harus takut sama dia. Jadi yang pakai tank top hitam di belakang itu? Ya, Tank top hitam. rambut ungu. Beberapa detik kemudian, petugas menangkap tersangka yang menurut saksi berlari ke taman setelah diduga menyiram cairan, memukul, dan mendorong pria 2 tahun itu. Tentu saja yang satu ini di sini adalah sisi paling utara taman. Bu, bisakah Anda datang ke sini sebentar? Ngomong-ngomong, kamera tubuh itu buat apa? Hukum dan kejahatan. Untuk bukti, dunia tak terduga, jadi saat situasi menakutkan muncul, punya pengacara hebat itu penting kan? Disinilah Morgan dan Morgan mitra serta sponsor kami berperan. Mereka bukan sekadar pembuat topi bagus, topi ini sangat pas di kepala saya. Ini firma dengan lebih dari 1.000 pengacara karena sering menang. Baru-baru ini, Morgan dan Morgan memenangkan $29 juta untuk pesepeda di Philadelphia. Korban kecelakaan mobil di Florida mendapat putusan $2,7 juta dan di Georgia $5,6 juta, meski sebelumnya asuransi hanya menawarkan $0. Dan bahkan jika kamu pikir kasusmu tidak bernilai jutaan dolar, kenapa tidak mulai mengajukan klaim dan memperjuangkan apa yang memang layak kamu dapatkan? Morgan dan Morgan membuat semuanya jadi sangat mudah. Kamu bisa mulai mengajukan klaim dari ponselmu hanya dengan 8 kali klik. Jadi jika kamu terluka, kamu bisa dengan mudah mulai klaim di forthepeople.com. _LC Bodycam atau klik tautan di deskripsi dan sematkan di komentar. Hai, Halo. jadi sebelum kita mulai semuanya, bisakah saya mengajak kalian ke depan sini supaya kita bisa bicara bersama-sama di depan sini? Oh tidak, kamu bawa kartu tanda pendudukmu? Tidak, oke, siapa nama depanmu? Laura, Laura? kenapa Anda di sini, Pak? Ada insiden, kami dipanggil. Petugas lain akan bicara dengan Anda. Mohon tunggu, saya tadi tidak tahu Anda kemana. Saya tetap seperti biasa jalan-jalan di Taman Anjing. Laura, siapa nama belakangmu? Laura? Kenapa tanya? Aku belum mau kasih tahu nama belakangku. Oke, karena kita remote. Aku bilang, Oke, sekarang aku tanya, siapa namamu? Laura, Oke, siapa nama belakangmu, Laura? aku akan memberitahumu saat aku merasa nyaman untuk memberitahukannya. Polisi mengidentifikasi tersangka di sini sebagai Laura Garrett, 33 tahun bersama pacarnya, yang tampaknya enggan terlibat. Oke, Laura 7 kok, mau kembali ke sini. Apakah saya sedang ditahan? Ya, Anda sedang ditahan? Oh, baiklah. Ya, Bu. Jadi kamu tidak punya nama belakang yang ingin kamu berikan padaku? Sebenarnya aku punya nama belakang. Maksudku, aku tidak mau memberikannya padamu. Belum sampai aku benar-benar mengerti apa yang harus aku lakukan. Karena saat ini kami sedang melakukan penyelidikan kriminal. Oke, aku belum tahu akan kemana arahnya. Baiklah, aku juga belum benar-benar bicara dengan siapapun. Mereka bilang, itu gadismu, jadi aku keluar bicara denganmu. Kenapa kamu butuh nama belakangku? Hanya ingin tahu saja? Karena, seperti yang sudah aku bilang, kami sedang melakukan penyelidikan kriminal. Dan aku akan memberitahumu nama belakangku. Ketika aku merasa nyaman untuk melakukannya. Oke, kapan kamu akan merasa nyaman untuk melakukannya? Kapan? Aku tahu yang kamu mau dariku. Dan kami akan menjelaskan itu. Aku hanya mencoba mendapatkan beberapa informasi dasar darimu dulu. Baiklah, oke, tapi aku memang butuh namamu. Kamu sedang ditahan sekarang sampai kami mengetahui apa yang sedang terjadi. Mari kita cari tahu apa yang terjadi. Aku juga akan memberitahumu nama belakangku. Jadi kamu tidak akan memberitahuku nama belakangmu. Aku akan memberitahumu nama belakangku. Ketika kamu memberitahuku apa itu. Petugas lain, kembali dan bicara. Dalam beberapa detik, kamu enggan bicara dengan kami. Kalau kamu mau begitu, tentu saja. Ayo kita ke depan. Aku akan lewat sini. Ayo ke sini. Itu petugas di sana. Kami di sini. Tunggu, kita tidak akan bertindak semaunya. Itu bukan caranya. Oke. Bu Park. Saya berjalan ke taman. Bukan itu yang Anda mau saya lakukan? Dia menolak maju ke taman? Maaf, Pak. Saya memintanya maju ke depan taman, dan inilah hasilnya. Dia tidak mau memberitahu namanya. Ya, dia dengan pria lain di belakang. Saya tidak tahu. Dia ada di sana.
di taman anjing dengan anjingnya. Aku hanya mencoba bicara. Oke, tidak, kalian benar. Tidak, sungguh-sungguh kalian benar. Aku memang tidak sopan. Kalian berdua benar. Aku seharusnya tidak bicara seperti ini kepada polisi, oke? Boleh aku jelaskan kenapa kami di sini? Boleh? Oh, ya silakan, ya silakan, ya silakan. Kami mendapat telepon, ada tuduhan yang ditujukan padamu, oke? Biarkan aku selesai dulu. Biarkan aku selesai. Aku belum harus bicara dengan pria yang satunya. Oke, biarkan aku pergi untuk mendengar dari pihaknya. Aku tunggu kabar darimu, lalu kita lihat nanti. Apakah itu sulit? Itu yang kutanyakan. Jika kita pergi sekarang? Kamu ditahan, oke. Dan boleh aku bilang apa? Tidak apa-apa. Dia tidak mau melanjutkan selain menanyakan namaku. Dia tidak mau memberitahuku apapun kecuali aku mendapatkan. Bukankah sudah kubilang kamu ditahan dan kami di sini sedang melakukan penyelidikan kriminal? Maukah kamu memberitahuku? Aku sudah bilang padanya, aku tidak dapat identitas di awal. Ayo kita jalan ke depan taman dan kita akan mencari solusinya. Oke. Kenapa kalian menahan aku? Aku baru saja bilang aku sedang bertanya padanya. Oke, ayo kita ke depan. Kenapa kalian menahan aku? Kami sedang menyelidiki kasus kriminal. Kalau tidak maju sekarang, aku borgol. Mau jalan sendiri atau diborgol? Maksudku, aku sudah berjalan ke depan dan yang aku inginkan hanya apa yang kamu katakan tadi. Lihat, mudah saja kan? Sambil kita melakukan ini, aku harus memilih terus saja berjalan. Tidak, aku akan tetap berjalan. Oke, aku tidak melakukannya. Polisi memutuskan sudah cukup dan menahan Laura sebelum dia mendapat tuduhan lagi. Sayang, Kamu sekarang ditahan karena tidak mengikuti instruksi meski tidak ditangkap. Ini sangat konyol. Aku hanya tidak ingin earbudku hilang. Aku melakukan ini hanya karena ingin pacarku segera mengambilnya. bisa kamu lepaskan dari telingaku? Tidak ada siapa-siapa. Sayang, Siri, aku diborgol dan sakit. Sayang, waktunya bergerak. Apa yang kamu katakan sekarang? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan ini? Kamu kenal dia, kalian pacaran? Apa hubunganmu dengan dia? Pacarmu? Apakah ini kebiasaannya? Mungkin kamu bisa membantu saya. Saat ini dia hanya ditahan, belum ditangkap. Saya sedang menyelidiki dugaan tindak pidana dan butuh seorang perempuan untuk maju. Bisa kamu bilang ke dia, kami juga merekam. Bagus. Dia akan merekam kamu aneh? Tak masalah, aku memang sering berakting. Baiklah. Berdiri. Aku tidak mau. Ayo pergi. Aku tidak mau. Sekarang, kamu menyakiti mataku, kamu menyakitiku. Aku ditangkap karena apa? Kamu belum membacakan hak-hakku. Aku ditangkap karena apa? Kepalaku? Sekarang kamu membuat pilihan. Ada apa? Bella, berhenti berteriak. Maksudku dia? Apa yang kulakukan hingga pantas menerima ini? Kamu baru saja mengatakan? Apa yang kulakukan hingga layak menerima ini? Apa salahku sampai layak menerima ini? Bisakah kamu ikut kami ke depan karena kamu sedang ditangkap? Tidak apa-apa. Kami akan membawa 1 unit lagi, mungkin 2. Aku tidak separah itu tertembaknya. Ayo kita ke depan. Tubuhku adalah tanganku di sini. Siapa yang kamu hubungi saat ada polisi di belakang? Kamu tidak akan berjalan ke depan. Aku tidak tahu apakah aku masih ingat caranya. Oke, baiklah. Cari mobil lain. Oke, mobil itu mau apa? Menabrak aku? Paling-paling cuma bikin pergelangan tanganku sakit lagi. Ya, kita dipotong karena tidak perlu menjalankan kode, tapi secepatnya. Polisi menyatakan Laura membuat petugas tersandung dan melukai lutut sebelum tetap melawan saat ditangkap. Sekarang petugas menunggu bantuan datang dengan alat pengekang untuk tersangka yang sulit diatur ketika dia tampaknya memutuskan. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk karaoke. Apakah kamu tertawa? Kamu tahu, semua ini cukup konyol. Aku suka Florida. Baiklah sekarang. Kami sudah mengerti maksudnya. Setidaknya aku bangga menjadi orang Amerika karena setidaknya aku tahu aku bebas.
dan aku tidak akan melupakan pria yang telah gugur, yang telah memberikan hak itu padaku, dan aku akan berdiri dengan bangga di sampingmu, sisanya aku lupa, dan tetap membelanya sampai hari ini. Karena tidak ada keraguan aku mencintai negeri ini, Tuhan memberkati kamu. Bisa. Aku menggerakkan tanganku agar pergelangan tidak sakit. Tidak, Wer, kami hanya ingin mengantarmu, tapi sudah berubah. Petugas, Aku hanya ingin memutar pergelangan tangan. Apakah kamu akan berjalan ke depan? Aku sudah minta digendong tapi kamu menolak, jadi aku tidak tahu maumu. kami kudang berusaha bekerja sama denganmu sejak aku keluar bersamamu. Oh sayang, kamu sama sekali belum pernah. Itu tidak perlu. Kamu Tuan Hansling tidak kooperatif sejak awal. Aku sedikit menyesal harus begitu keras padamu. Seharusnya aku mencoba memeluknya. Aku tidak paham kenapa kamu begitu sulit. Karena pria yang menelepon polisi itu melemparkan minumannya ke arahku. Oke? Aku sudah memberitahu. Kami hanya ke depan untuk bicara cari solusi. Sangat sulit pada kami tanpa alasan. Oke, aku tidak menjadi sulit sampai pria ini. Lewati taman, belok kiri, lalu ikuti jalurnya hingga kamu melihat miliknya. Apa bedanya? Apa yang kulakukan? Apa yang sulit? Aku mengerti. Kamu butuh 5 dari kami. Jika kamu mengambil hak asuh. Sudah. Ia bawa 5 dari kalian. Aku sangat besar. Maksudku kamu hanya membuat ini jadi lebih sulit dari seharusnya. Dia yang mulai duluan. Oke, maukah kamu berjalan bersama kami ke depan? Apakah dia akan meminta maaf? Tidak, Bu. Maukah Anda berjalan ke depan bersama kami? Bisa kita coba jika pria ini minta maaf. Oke, mari kita coba. Tidak, tapi aku akan lakukan segalanya untuk semua orang. Ayo jalan bersama kami. Jika pria ini minta maaf. Apakah Anda akan berjalan bersama kami ke depan, Bu? Jika Anda meminta maaf. Syukurlah Anda di sini. Syukurlah. Saat kami berjalan, dia tiba-tiba melompat ke arah saya. Permisi, pincang. Jadi dia belum menendang, tapi Dia sebenarnya belum melakukan apa-apa. Teman-teman, aduh, nah kalian menyakitiku. Tekan tepat di pergelangan tanganku. Ya Tuhan. Oke, sangat besar. ya maaf. Tuan Polisi ketiga, bisakah saya bertemu dengan Anda? Tuan Polisi ketiga? Tuan Polisi ketiga, saya di sini. Bisakah saya bertemu dengan Anda? Saya di sini. Bolehkah saya bertemu dengan Anda? Tidak, saya sedang sibuk. Bolehkah saya bertemu setelah Anda selesai? Anda bisa bicara dengan saya. Alasan saya tidak. Alasan saya tidak berdiri dan berjalan ke depan sekarang adalah karena saya ingin permintaan maaf dari Profesor. Oh, tidak, proses adil. Mengapa dia berguling? Saya kira sudah membawanya pulang. Oh, kamu bisa langsung pegang kakinya di situ atau tidak? Tidak, pergelangan tangan saya sakit. Lihat di sekitar ketiaknya. Apa itu? Bisa ambil itu, dengarkan kami. Satu hal yang aku bilang. Sekarang dia bisa pegang kakinya meski nggak harus benar. Jadi kamu bakar kakiku, gendong aku, dan nggak mau dengar soal cowok di sebelah kananku. Menolak memberitahuku apapun. Mungkin kamu akan mendengarkanku. Jadi pria di sebelah kananku ini, aku mendekatinya. Aku tahu dia, oh kamu berkumis, seharusnya aku tahu. Dia seperti dia apa? Aku akan bertahan, aku akan berjalan, Aku bilang akan berjalan 9 kali. Aku bilang aku akan berjalan. Karen, ya. Baiklah, mari kita turunkan dia lagi. Berhenti. Oke. Kenapa kamu melakukan ini? Aku bilang aku akan melakukannya. Kamu mulai menendang karena kamu tidak mau menurunkanku. Sakit, teman-teman. Apa yang kalian mau dariku? Kami sudah mencoba lintasan semuanya. Ayo kita coba lagi. Tidak. Tidak. Dia menendang jadi tidak mendapat semuanya. Tolong dengarkan. Tolong dengarkan. Para petugas melanjutkan membawa Laura ke mobil patroli. Tapi tak lama kemudian dia kembali berada di tanah. Sudahkah kalian menyalakan kamera uji coba? Ya, kami merekam perilaku Anda.
Bagus, bagus, bagus. Apakah saya diwajibkan memberitahu nama saya tanpa alasan? Ya? Anda diwajibkan. Ya. Siap 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya Tuhan, kamu tidak percaya kamu pantas mendapatkan sebanyak ini? yang harus kamu lakukan hanyalah berjalan. Aku setuju untuk berjalan. Aku setuju untuk berjalan. Aku sudah setuju berjalan. Aku setuju. Itu saja. Itu tidak benar. Itu sama sekali tidak benar. Tanganku gemetar ya Tuhan. Akhirnya Laura dan para petugas berhasil sampai ke mobil patroli, di mana, seperti yang bisa kamu tebak, tersangka sama sekali tidak membuat situasinya menjadi lebih mudah. Bisakah kamu berdiri? Kalau kamu berdiri, aku bisa pertimbangkan melepasnya. Jadi turunkan dulu. Kenapa aku harus percaya kata-katamu? Oke. Kamu mau coba berdiri? Aku sudah percaya padamu saat kamu sedang dalam perjalanan ke sini, dan aku mencoba bicara padamu, tapi kamu bahkan tidak mau mendengarkanku. Aku belum dengar Mirandaku. Apakah aku sedang ditangkap? Ya, sekarang kamu sedang ditangkap. Awalnya kamu tidak. Kenapa aku ditangkap sekarang saat ini juga? Melawan apa? Melawan? Mungkin akan ada lebih banyak dakwaan. Mungkin masih ada dakwaan lain. Aku seharusnya takut. Silakan duduk di dalam mobil. Kapten Justice. Silakan duduk di mobil. Kenapa kamu melakukan ini? Siap. 3, Boleh duduk di sini? 1, 2, 3. Kamu mau duduk tegak? Bukan seperti itu. Aku tidak melakukan ini. Kamu tidak bisa membengkokkan pinggulku ke arah yang salah. Maksudku? Jangan buat jadi lebih buruk. Tagar Amerika. Ini salah satu dari 2 negara favorit saya, jujur saja. Oh, oke. Yang satunya lagi apa? Tunggu. Tidak. Yang satunya lagi apa? Lihat, negara satunya lagi Zimbabwe. Oke, di sana ada banyak potensi, hanya saja menurut saya kepemimpinannya kurang baik. Baiklah. Cukup di dalam saja untuk saya, baiklah. Terima kasih atas bantuanmu. Laura sudah diamankan di mobil patroli, sementara petugas lain mendapat kesempatan untuk mendengar keterangan dari para saksi. Tolong. Apa yang dikatakan? Aku sudah mencoba mendengarkan, tapi ini terus berlanjut. Tapi sesuatu yang berhubungan dengan topi Trumpmu. Trump baru saja menang. Trump oke semuanya. Trump yang bertanggung jawab atas lompatan itu. Jatuh dari pohon lalu berlari. Mulutnya kena. Dia yang mengusirnya. Bukan cewek pintar berkulit putih. Ya, aku berusaha hadap mengabaikannya meski dia terus berteriak dan bicara padaku, mencoba menarik perhatianku, tapi aku tetap mengabaikannya. Dia berlari melewati gerbang ke arahku, lalu aku berlari menghentikannya agar tak masuk lewat gerbang lain. Dan aku tidak mau ada konfrontasi, aku tidak butuh itu, apalagi cuma gara-gara hal sepele seperti ini. Kamu pikir dia datang ke sini untuk melakukan sesuatu? Oh ya? Enggak, dia enggak datang, maksudku pura-pura dia itu Viet Cong yang lari ke arahku. Oke, yang seperti itu, oke. Jadi dia sampai di pagar untuk menenangkannya. Aku siram sedikit air ke dia buat urusanku. Jadi aku tutup gerbangnya. Ya, bukan dikunci, tapi tuasnya aku tutup. Lalu aku jalan balik ke tempatku. Dia melompat, melempar kaleng cola ke arahku, lalu mendorongku. Apakah dia memukulmu dengan kaleng itu? Iya. Di mana dia memukulmu? Di belakang kepala, itu yang membuatku terhuyung dan terkilir. Aku hampir membalas, tapi tidak jadi. Oke, itulah sebabnya tekanan darahku dan semuanya jadi melonjak tinggi. Dia hanya lewat, kalian di sana. Dia melihat itu, oke, dia melihatnya dan itu membuatnya marah. Oke. Lalu dia bertanya sesuatu tentang Kamu tahu? Trump. Dia bilang, kenapa kamu masih dukung Trump? Itu saja karena menurutku dia sudah melakukan pekerjaan hebat katanya. Dan dia mulai panik dan dia mengambil ini lalu membekukan sodanya dan dia melakukannya pada pacarnya dan tidak melakukan apa-apa. Apa masalahnya? Apakah ini perilaku normal baginya? Tidak? Masalahnya hanya pertanyaan sederhana pada mereka. Dia memang begitu. Dia memang cukup bersemangat soal kamu tahu Trump dan semua itu. Dia bertanya kepada mereka kenapa mereka masih mendukungnya. Lalu dia mulai berteriak, dia melemparkan minumannya ke arah kami. Lalu dia mulai berteriak, mendekat ke sana. Dan kemudian, kamu tahu, dia seperti mendorong tubuhnya sedikit. Lalu dia semakin berteriak. Pria yang lebih besar itu yang menelepon polisi, lalu pergi dan hanya duduk.
Ada pertanyaan? Apakah seakan ada tindakan padanya yang memukul? Tidak, dia pelaku utama semua ini. Ada saksi-saksinya. Dia seharusnya tidak ikut campur urusan orang lain. Saya tidak tahu seberapa jauh Anda darinya. Saya tidak akan memberitahu Anda apa yang seharusnya Anda lakukan. Anda tarik dia kembali dan suruh dia berhenti melakukannya. Saya juga tidak tahu apapun itu. Tapi saya tidak mau terlibat dengan kalian. Ya, pria pintar. Sekarang saya tidak tahu apakah Anda akan membuat pilihan yang cerdas untuknya. Kamu bisa pergi dan menyelesaikannya dengan mudah, percaya. Itu saja, hanya itu. Tapi ya, itu urusan dia. Keri, selanjutnya kita kembali ke Laura di belakang mobil patroli, di mana dia belum selesai bicara. Aku seharusnya tidak hidup. Kamu harus melakukannya. Lihat, aku bukan jahat, aku hanya... Tidak ada yang mendukung. Pohon itu. Ini sulit. Apa yang ingin kamu teriakkan bersama ibumu? Ingat aku. Ya, aku ingat. Aku butuh bantuanmu, tapi temanmu menyebalkan. Mengapa kamu mempermainkanku padahal aku sudah baik padamu? Iya. Aku datang dan memberitahumu alasan kami bicara. Aku ajak ke depan untuk bicara, tapi kamu menolak. Kamu terjatuh ke tanah. Oke, tapi aku ingin membicarakan apa yang terjadi. Oke, sebelum aku bertindak, Karena, bauku benar-benar sakit. mungkin besok akan lebih sakit. Kamu nggak kena bahu satunya juga, tolong. Yang ini juga. Sejujurnya mungkin seluruh tubuhku saja. Mereka menyeretku kemana-mana. Ya, aku juga sudah memijat semua kakimu. Sudahkah kamu pijat kaki kelima dan keenam? Karena kamu di belakang mobil dan di borgol, aku akan bacakan hak-hakmu. Setelah itu kamu bisa pilih mau bicara atau tidak. Laura setuju untuk berbicara dengan petugas sebelum menceritakan versinya tentang kejadian tersebut. Kamu mau cerita apa yang sedang terjadi? Kenapa semua ini terjadi? Aku perlu pertanyaan yang lebih spesifik. Kenapa maksudmu? Ceritakan apa yang terjadi antara pria bertopi Trump itu. Oh, memang ada konflik antara kami berdua. Aku harus memberitahu mereka? Dia sama rapi padaku seperti aku padanya. Oke, jadi hari ini mari kita fokus pada hari ini saja, apa yang terjadi hari ini. Temannya yang pernah beberapa kali ngobrol baik denganku berkata pada temannya, "Boleh aku tanya kenapa kalian masih dukung Trump?" Salah satu dari mereka yang sedang kuajak bicara mulai menjawabku. Namun yang memakai topi Trump panik, berteriak dan memaki. Dia panik dan tampak ingin pergi. Aku ingin bicara dengan temannya, tapi dia malah mendekat dan menuang minumannya ke atasku. Kami tidak sependapat. Kata dia. Aku akan ke Walmart untuk istirahat dari pencurian. Dan aku kesal, lalu aku melompati kotak kayu ini dan berjalan-jalan. Bagaimana dengan apa yang terjadi dengan minuman yang kamu punya? Dia mengambil beberapa minuman dan aku pikir dia melemparkannya. Minumannya ke arahku, pertama. Oke. Serius, aku menyiramkan minumanku ke dia karena dia yang mulai duluan. Kamu melemparnya atau kamu hanya menyiramkannya ke dia? Aku tidak mengerti pertanyaannya. Oke, mau aku peragakan. Dia melempar begini. Kamu seperti itu atau menuang seperti ini atau tidak? Aku menuangkan minumanku ke dia. Kamu menuangkan minumanmu ke dia. Oke. Dia melemparkan minumannya ke aku. Kamu menuangkan minuman ke dia. Lalu apa yang terjadi? Sekarang aku di sini, kamu juga. Aku sudah bilang apa yang terjadi kan? Oke, apakah kamu sedang minum obat sekarang? Aku sudah bilang ke kalian tentang ini dan aku suka itu. Ini adalah respons kalian karena aku dianggap orang gila. Kamu ditangkap karena melakukan penyerangan terhadap seseorang yang berusia di atas 5 tahun serta karena melawan petugas. Dan biarkan aku selesai dan juga kamu akan didakwa dengan penyerangan terhadap petugas penegak hukum. Saat kami mencoba membawamu ke depan, kamu melompat ke arahku yang membuatku jatuh dan lututku terluka. Apa kamu baik-baik saja? Ya, baiklah. Ada pertanyaan? Aku punya? Apa pertanyaanmu? Kenapa sebelum aku tutup pintu, apakah dia akan dituduh menyerang karena melempar minuman ke aku? Tidak, dia tidak. Aku asisten perawat tanpa catatan kriminal. Aku takut pada dunia, sangat takut pada dunia. Laura dipenjara dan didakwa menyerang seseorang berusia 5 tahun ke atas, melawan petugas tanpa kekerasan, serta menyerang petugas penegak hukum.
Catatan daring menyebut anak 3 tahun itu mengaku tak bersalah atas tuduhan perlawanan, namun hakim menunda putusan. Laura diwajibkan membayar biaya pengadilan, denda, dan administrasi. Bolehkah saya tahu apa tujuan akhir saya? Penjara? Terima kasih. Langganan sekarang untuk akses mudah ke konten terbaru Law and Crime Bodycam.